Hey guys, pernah nggak sih kalian kepikiran, gimana listrik yang kita pakai tiap hari itu sebenarnya diatur? Dari mana datangnya, gimana nyampe ke rumah kita, dan kenapa kadang ada pemadaman? Nah, hari ini gue bakal bahas sesuatu yang super menarik, yaitu Smart Grid. Dengerin sampai akhir ya, karena teknologi ini bukan cuma soal listrik, tapi soal masa depan energi dunia. Oke, kita mulai dari pertanyaan simpel. Apa sih smart grid itu? Jadi, kalau selama ini sistem listrik kita itu kayak jalan tol biasa, satu arah, lurus, dan kadang macet. Smart grid itu ibarat jalan tol super canggih. Dia nggak cuma ngirim listrik ke rumah-rumah, tapi juga berkomunikasi sama alat-alat listrik di rumah kita. Smart grid itu pinter, karena dia bisa ngatur listrik sesuai kebutuhan secara otomatis dan real time. Contoh gampangnya, bayangin kalian lagi masak pakai oven listrik. Smart grid bisa tahu kapan kalian lagi pakai daya besar dan kapan alat-alat di rumah lagi nggak aktif. Dari data itu, sistem bisa ngehemat energi dengan cara ngatur aliran listrik yang efisien. Keren banget kan? Tapi tunggu dulu, gimana caranya smart grid bisa berkomunikasi? Disinilah teknologi kayak sensor, AI, Artificial Intelligence, dan IoT, Internet of Things, main peran besar. Smart grid dilengkapi sama sensor-sensor yang bisa ngumpulin data secara real time. Data ini kemudian dianalisis pakai AI buat memprediksi kebutuhan listrik, mencegah kerusakan, atau bahkan memotong biaya operasional. Jadi, bukan cuma lebih efisien, tapi juga lebih hemat. Tapi bukan cuma soal rumah kita aja guys. Smart grid juga berdampak besar buat seluruh sistem energi. Contohnya, teknologi ini bisa ngatur energi dari sumber terbarukan, kayak panel surya dan turbin angin. Kalau dulu energi dari matahari atau angin itu nggak selalu stabil, kadang kelebihan, kadang kekurangan, smart grid bisa ngeimbangin semuanya. Jadi, energi yang kita dapat tetap stabil, tanpa pemborosan. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kita butuh smart grid? Jawabannya sederhana, karena sistem listrik kita yang lama udah mulai nggak relevan buat kebutuhan modern. Sistem lama nggak fleksibel, sulit buat nyimpen energi, dan sering banget bikin kerugian pas terjadi pemadaman listrik. Dengan smart grid, semua masalah ini bisa diatasi. Bayangin skenario kayak gini, pas terjadi badai yang bikin listrik padam, smart grid bisa langsung ngeredirect aliran listrik ke daerah lain yang masih aman. Jadi, nggak perlu ada pemadaman besar-besaran, atau kalau ada alat listrik yang rusak, sistem bisa langsung deteksi dan memperbaiki sebelum masalahnya menyebar. Efisien banget kan? Selain itu, smart grid juga punya dampak besar buat lingkungan. Dengan efisiensi yang lebih tinggi, teknologi ini bisa bantu ngurangin emisi karbon. Artinya, kita bisa punya energi yang lebih ramah lingkungan dan mendukung target global buat ngelawan perubahan iklim. Jadi, smart grid itu nggak cuma soal teknologi, tapi juga soal menjaga planet kita. Tapi, meskipun terdengar sempurna, ada tantangan besar buat ngimplementasiin smart grid. Salah satunya adalah biaya. Teknologi ini mahal banget buat diterapkan di awal, terutama buat infrastruktur kayak sensor, jaringan komunikasi, dan sistem analisis datanya. Selain itu, butuh waktu buat masyarakat kita terbiasa sama sistem baru ini. Tapi gue yakin, kalau kita semua udah paham manfaatnya, investasi ini bakal worth it banget. Yang bikin gue makin optimis, teknologi smart grid ini udah mulai dilirik banyak negara, termasuk Indonesia. Dengan perkembangan energi terbarukan di sini, smart grid bisa jadi solusi buat ngelola sumber daya kita dengan lebih baik. Kita punya potensi besar buat bikin sistem energi yang modern, efisien, dan ramah lingkungan. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah teknologi smart grid ini bakal jadi masa depan listrik di Indonesia? Atau masih banyak tantangan yang harus kita hadapi dulu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya. Oke, itu dia penjelasan lengkap tentang smart grid. Kalau kalian suka topik kayak gini dan pengen tahu lebih banyak soal teknologi yang bisa mengubah masa depan, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.